Halo, perkenalkan nama saya Rence KB. Saya mahasiswa pasca sarjana Magister Manajemen dari Universitas Kristen Indonesia Jakarta. Hari ini saya akan menyampaikan rangkuman mata kuliah Manajemen Keuangan dengan dosen Profesor Roy Sembel dan Ibu Ganda Hutapea. Hari ini saya akan menyampaikan rangkuman dalam bentuk slide materi menggunakan software mind mapping, sehingga materi disampaikan dalam 7 minggu bisa dirangkum dengan baik. Mudah-mudahan bisa diterima penjelasan sehingga rangkuman video ini dapat dipelajari untuk saya pribadi maupun mahasiswa lainnya. Izinkan saya untuk menyampaikan materi atau memaparkan rangkuman menggunakan mind mapping minggu pertama sampai dengan minggu ke-7. Ini adalah Profesor Insinyur Roy Sembel MBA PhD CSA dan juga Ibu Ganda Hutapea MBM adalah dosen mata kuliah Manajemen Keuangan. Beliau menyampaikan kepada kami, mahasiswa pasca sarjana Universitas Kristen Indonesia, untuk dapat merangkum mata kuliah ini dari pertemuan pertama hingga pertemuan yang ke-7. Ya, selanjutnya di dalam manajemen keuangan ini kami melakukan pertemuan sebanyak 7 kali pertemuan, yaitu minggu pertama kami bahas mengenai Intro to Financial Management, dan minggu kedua kami bahas juga mengenai Time Value of Money. Minggu ketiga kami bahas dengan topik Capital Budgeting 1, dan minggu keempat kami bahas kembali dengan topik dalam pertemuan ketiga dengan topik yang sama di minggu keempat, yaitu Capital Budgeting 2. Di minggu kelima kami bahas mengenai Financial Statements atau laporan keuangan. Di minggu ke-6 kami bahas mengenai Analyzing Financial Statements atau kami menganalisa mengenai laporan keuangan. Dan pertemuan ke-7 kami membahas mengenai Analysis of Securities atau analisis securities. Baik, untuk pertemuan pertama atau minggu pertama kami bahas mengenai Intro to Financial Management. Di dalam materi yang pertama ini, dalam minggu yang pertama ini kami bahas ada 3 poin penting, yaitu pertama adalah Introduction, yang kedua adalah Course Outline, dan juga yang ketiga adalah Assignments atau Projects. Untuk poin yang pertama, Introductions, ini kami bahas tentang profil dari Profesor Roy Sembel dan juga pengalaman-pengalaman dan juga prestasi yang diraih oleh Profesor Roy sendiri. Dan juga untuk course outline ini kami disampaikan langsung oleh Profesor Roy dan juga Ibu Ganda terkait dengan beberapa pembahasan yang akan dibahas dalam beberapa minggu sampai dengan 1 semester ini akan habis. Dan juga tentang yang poin yang ketiga adalah tentang assignments atau projects. Di sini ada 4 poin penting, yaitu ada investment simulations, events analysis, company report, research article. Untuk investment simulations dan event analysis ini adalah tugas kelompok, sedangkan company report atau research article untuk tugas individu. Baik, untuk minggu kedua kami membahas terkait dengan time value of money atau nilai waktu uang. Di dalam pembahasan minggu kedua ini terdapat beberapa pembahasan yang kami bahas bersama Profesor Roy Sembel dan juga Ibu Ganda. Yang pertama adalah investment simulation, application of time value of money. Yang ketiga, compound value. Dan yang keempat, double your money, the rule of 72. Baik, untuk investment simulation sendiri, ini
kami diwajibkan oleh Profesor Rosemel dan juga Ibu Ganda Hutapea bahwa kami dapat melaporkan setiap minggu di hari Kamis terkait dengan harga saham dari setiap kelompok yang memilih perusahaan yang go public. Dan juga yang poin yang kedua adalah application of time value of money atau nilai waktu uang. Nilai waktu uang ini adalah uang diterima sekarang dengan jumlah yang sama, lebih berharga nilainya di masa depan. Alasan nilai uang sekarang lebih tinggi karena yang pertama adalah karena alasan faktor inflasi. Yang kedua adalah faktor bunga. Yang ketiga faktor ketidakpastian. Dan yang keempat adalah kesempatan menggunakan uang tersebut. Dan untuk poin ketiga, compound value. Di sini compound value ada dua, yaitu future value dan present value. Baik, untuk minggu keempat, kami bahas terkait dengan capital budgeting. Di dalam capital budgeting ini, kami bahas ada dua bagian, yaitu yang pertama capital budgeting concept dan juga capital budgeting method. Untuk capital budgeting concept sendiri, di sini kami bahas terkait dengan capital budgeting atau penganggaran modal. Di dalam penganggaran modal ini, yang pertama yang harus diperhatikan adalah merencanakan atau planning. Yang kedua, kami bahas mengenai menilai atau evaluasi. Yang ketiga, menyeleksi aset proyek. Yang keempat, menentukan alternatif untuk tujuan maksimalisasi nilai. Dan untuk penganggaran modal itu penting karena yang pertama adalah lihat dari efek jangka waktu. Yang kedua, dana cukup besar. Dan yang ketiga adalah investasi, bagaimana kita investasi berkaitan dengan risiko. Dan untuk capital budgeting method, di sini ada 4 hal, yaitu yang pertama payback period, net present value atau NPV, profitability index atau PI, dan yang keempat internal rate of return. Dan mohon maaf saya tidak bisa tampilkan rumusnya, namun ini adalah 4 hal penting dalam capital budgeting method. Untuk pertemuan kelima atau minggu kelima, kami bahas bersama Prof. Rosemel dan juga Ibu Ganda Hutapea. Itu ada 4 hal yang kami bahas, diantaranya adalah purpose of financial statements, dan yang kedua adalah balance sheet atau neraca, yang ketiga income statement atau laba rugi, dan yang keempat adalah statement of cash flows atau arus kas. Dan untuk purpose of financial statement, di sini ada provide informations dan juga yang kedua adalah accountability. Tujuan dari laporan keuangan ini adalah yang pertama memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja dan arus kas perusahaan yang bermanfaat bagi pengguna laporan dalam rangka membuat keputusan ekonomi. Dan tujuan laporan keuangan yang kedua itu menunjukkan apa yang telah dilakukan oleh manajemen dan pertanggungjawaban. Stewardship, sumber daya yang baik. Baik, yang kedua terkait dengan balance sheet atau neraca. Di dalam balance sheet atau neraca ini ada terdapat 2 bagian, yaitu kami bahas terkait dengan aset, yang kedua liabilities atau owner's equity.
Yang ketiga, income statement atau laba rugi ini. Di sini ada 5 bagian yang sudah kami bahas bersama, yaitu sales, yang kedua adalah gross profit, yang ketiga adalah operating income atau EBIT, yang keempat adalah earnings before taxes atau EBT, dan yang kelima adalah earnings after taxes atau EAT. Dan yang poin keempat adalah statement of cash flows atau arus kas. Di sini dari arus kas ini ada terdapat 3 bagian yang sudah kami bahas bersama Prof. Roy Sembel dan juga Ibu Ganda, yaitu aktivitas operasi, dan yang kedua aktivitas investasi, dan yang ketiga adalah aktivitas keuangan. Baik, untuk materi yang keenam kami bahas bersama dengan Prof. Roy dan juga Ibu Ganda Hutapea terkait dengan pembahasan analyzing financial statement atau menganalisa laporan keuangan. Di dalam menganalisa laporan keuangan ini atau analyzing financial statements ini ada 3 bagian yang sudah kami bahas bersama, yaitu yang pertama adalah risk return, yang kedua adalah healthy or not healthy, dan yang ketiga adalah ratio analysis. Di dalam risk return ini, di sini ada 5 poin yang sudah kami bahas terkait dengan risk return, yaitu yang pertama adalah profitability, yang kedua adalah liquidity, yang ketiga adalah activity, yang keempat adalah leverage, yang kelima adalah market ratio. Dan juga untuk menganalisa laporan keuangan sehat dan juga tidak sehat atau healthy or not healthy, di sini kami bahas juga ada 5 poin, yaitu yang pertama adalah natural level, yang kedua adalah quality of number, yang ketiga historical trend, keempat adalah industry benchmark, dan yang kelima adalah decomposition. Dan untuk poin yang ketiga yaitu ratio analysis. Di sini juga kami masih bahas juga dengan poin, ada beberapa poin, 5 poin, yaitu yang pertama adalah liquidity ratios, yang kedua adalah efficiency ratios, yang ketiga leverage ratios, yang keempat profitability ratios, yang kelima adalah Dupont system. Pertemuan ke-7 atau minggu ke-7 kami bahas mengenai analysis of securities atau analisa sekuritas. Di dalam analisa sekuritas ini ada terdapat beberapa bagian yang sudah kami bahas bersama Profesor Roy Sembel dan juga Ibu Ganda Hutapea. Di dalamnya adalah fundamental analysis. Di dalam fundamental analysis juga terdapat 2 bagian, yaitu intrinsic value dan juga yang kedua adalah market price. Selain itu kami bahas mengenai macroeconomics analysis. Di dalam macroeconomics analysis ini ada 2 bagian juga, yaitu kami bahas terkait dengan global economy analysis dan juga domestic economy. Selain itu kami belajar juga dan juga bahas bersama tentang global economic considerations. Di dalam global economic considerations ini ada 3 poin yang kami bahas, yaitu adalah performance, yang kedua political risks, yang keempat adalah exchange rate risk. Dan juga selain itu juga kami bahas mengenai key economic variables dan juga governance policies, demand shocks, supply shocks, business cycles, industry analysis. Ini adalah rangkuman materi yang telah disampaikan oleh dosen Profesor Roy Sembel dan Ibu Ganda Hutapea selama 7 minggu pertemuan. Mudah-mudahan rangkuman singkat dan sederhana ini dapat dipahami khususnya untuk memudahkan saya dalam belajar, dan juga semoga dapat bermanfaat bagi mahasiswa yang nantinya akan belajar manajemen keuangan. Akhir kata, demikian rangkuman materi dari saya, Rence KBI, selaku mahasiswa pascasarjana Magister Manajemen.
hari ini membuat tugas rangkuman mata kuliah manajemen keuangan dengan dosen Profesor Roy Sembel dan Ibu Ganda Hutapea. Sekali lagi, terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada salah kata. Semoga bermanfaat.